Jadi kalau menurut saya sih solusi yang tepat supaya kita selalu bisa bertahan di dunia YouTube yaitu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti tren-tren apa yang tren saat ini. Jadi kalau kita tetap percaya dan fokus dengan cara-cara lama, metode-metode lama atau trik-trik lama, saya yakin channel kita akan sulit berkembang. Karena penonton YouTube itu dari masa ke masa, dari tahun ke tahun berubah ya, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, terkadang ada sebuah channel itu yang subscribernya itu sudah 2 juta, 3 juta, dan 4 juta subscriber. Tapi kenapa penontonnya hanya puluhan ribu, paling banyak ratusan ribu? Seharusnya, seharusnya dengan subscriber yang 5 juta itu, tentunya yang nonton videonya juga 5 juta ya. Dan di sanalah kita bisa melihat. Jadi subscriber kita itu tidak semuanya menonton video kita. Karena apa? Apakah mereka bosan? Tidak. Apakah mereka tidak suka dengan video kita? Kemungkinan iya. Kenapa saya bilang dia sudah tidak suka dengan video kita? Karena dulu ketika dia subscribe channel kita, mungkin umurnya sesuai dengan tema video yang kita buat. Nah, seiring bertambahnya usia, perkembangan zaman, tentunya dari tahun ke tahun usianya bertambah, tentunya hobi dan kesukaan seseorang itu tentu berubah. Yang dulunya mungkin dia masih suka nonton serial-serial film anak-anak, kartun atau hal lucu-lucu. Mungkin sekarang karena bertambahnya usia, dia lebih suka menonton film-film yang romantis atau segala macam. Jadi itu hal yang wajar. Nah, di sana kita harus bisa mengimbangi jika kita bisa bertahan dan ingin bertahan di YouTube. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Apakah kita harus ganti tema? Ya tidak harus ganti tema sih. Cuma kita harus menyesuaikan cara penyampaian, cara kita mengupload, kapan kita mengupload, dan bagaimana cara strategi supaya ketika kita mengupload, orang menonton video kita. Dan mungkin posisi penonton itu memang lagi santai. Nah, jadi ini perlu diperhitungkan ya teman-teman. Mulai dari cara upload, bagaimana dan kapan, jam berapa kita mengupload video, itu perlu kita analisa kembali, ya, karena kita tidak bisa mengacu pada pedoman hal yang dulu. Tapi setidaknya teman-teman harus memperhatikan di YouTube Studio teman-teman ya, karena di YouTube Studio itu bagi teman-teman yang analitiknya sudah lengkap, di YouTube Studio itu pasti ada panduannya. Jam berapa penonton suka menonton video teman-teman. Nah, contoh kalau di channel Dapur Tutorial, kebanyakan penonton itu menonton di bawah jam 4 sore ya. Jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kalau pagi tidak ada, siang pun tidak ada. Nah, di channel teman-teman juga bisa teman-teman lihat jam berapa penonton biasa menonton video teman-teman. Nah, sekarang siapa yang sekarang itu masih melakukan metode lama atau cara lama yaitu mengupload video langsung membuat setelan publik. Nah, untuk saran saya, jangan langsung di setelan publik ya. Jadi ketika kita mengupload video itu, buat dulu setelannya non publik. Nah, setelah diupload, barulah teman-teman masuk ke YouTube Studio. Di sana teman bisa atur judulnya, atur kata kuncinya, deskripsinya, dan juga arahnya kemana, misalnya kategori video itu apa, cara, gaya, hiburan, atau entertain segala macam. Jadi jangan langsung di publik. Dan juga kalaupun tidak di publik, saran saya lagi untuk zaman sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini, karena dunia YouTube itu sudah semakin ramainya, banyak konten-konten kreator, banyak channel-channel kecil sekarang berlomba-lomba untuk menjadi besar, dan tentunya banyak tema-tema yang sama. Sehingga saking banyaknya channel-channel baru, tentunya persaingan di dunia YouTube juga semakin berat ya bagi channel-channel yang kecil. Karena saking banyak tema yang sama. Nah, apa solusinya? Saran dari saya, ini trik yang saya lakukan ya, supaya rekomendasinya cepat bekerja dan channel teman-teman itu cepat trending. Caranya, jangan buat setelan publik, tapi buatlah video sebanyak mungkin, tapi jangan langsung diupload. Misalkan, sekarang teman-teman harus mempunyai persiapan 10 video, 20 video, atau kalau untuk video short bisa 50 video atau 100 video. Tunggu, tahan dulu, jangan diupload dulu, kumpulkan saja videonya sampai 10, 20 atau 30 video terlebih dahulu,
buat saja untuk stok, jangan di-upload, di stok saja dulu. Nah, setelah teman-teman punya stok video 10, 20 atau 30 video, atau kalau untuk video short bisa lah 100 video atau berapa, karena kan durasinya cukup pendek ya. Tapi untuk video panjang entah 10 video, entah 20 video nanti, jangan di-upload. Di stok saja dulu, ataupun kalaupun memorinya teman-teman tidak cukup untuk menyimpan 10 video, 20 video, setelah buat video langsung upload ke YouTube, tapi jangan buat setelan publik, tapi simpan saja di sana, hanya tempat penyimpanan, daripada simpan di galeri, nanti galeri HP-nya penuh, simpan aja di channel YouTube-nya, tapi jangan buat setelan publik. Sampai video teman-teman itu numpuk 20 atau 30 video, jangan semuanya di setelan publik. Tumpuk saja videonya dulu. Jadi setelah video teman-teman itu menumpuk 20 sampai 30 video, barulah teman-teman upload satu video satu hari atau 2 video satu hari. Nah, supaya ini gunanya apa? Kenapa saya sarankan menumpuk video terlebih dahulu? Supaya dalam setiap hari selama 1 bulan atau 1 minggu itu, misalkan kalau ada 30 video, kalau 2 video satu hari, berarti selama 15 hari, teman-teman bisa jadi rutin setiap hari dan konsisten setiap jam yang ditentukan, teman-teman bisa upload video. Daripada teman-teman buat video dulu baru diupload, terkadang kita kan tidak bisa membuat satu video satu hari karena mungkin kita punya kesibukan lain. Tapi caranya seperti itu, ditumpuk dulu videonya, barulah nanti kita upload 2 video satu hari, besoknya 2 video satu hari, supaya nanti terlihat channel kita itu sangat konsisten di mata penonton dan juga konsisten dan aktif di mata sistem YouTube. Nah, kalau sistem YouTube sudah membaca nanti karena channel kita itu terlihat aktif, makanya jadi rekomendasi juga akan cepat kita dapatkan. Dan di mata penonton juga seperti itu. Ketika penonton melihat channel kita aktif dua video satu hari, 2 video 1 hari, nanti penonton akan melihat dan menandai channel kita, ini channel ini setiap hari pasti upload 2 video. Berarti channel ini memang channel yang sungguh-sungguh dan memang berniat untuk membangun channel dan berbagi informasi kepada mereka. Jadi sehingga penonton juga bisa sudah menandai dan menunggu video kita setiap hari dan jam-jam tertentu. Sehingga penonton juga tahu dan cepat kenal dengan channel kita. Jadi itu ya mungkin caranya teman-teman, dengan keadaan zaman sekarang ini persaingan semakin ketat, ya tentu kita harus mencari akal supaya rekomendasi bisa kita dapatkan lebih cepat daripada channel-channel yang lain menjadi persaing dari kita. Oke, semoga ini bermanfaat. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.